Pembalap Gresini Racing di MotoGP 2024, Marc Marquez diam-diam menjalani operasi setelah tampil mengejutkan pakai motor Ducati di tes MotoGP di sirkuit Valencia, Spanyol. Hal tersebut dilakukan pembalap dengan nomor 93 tersebut setelah menjalani tes MotoGP. Rupanya, cedera yang dialami pembalap berusia 30 tahun itu sempat kambuh saat menjajal motor MotoGP Ducati Desmos di GP. Padahal kakak Alex Marquez tersebut sedang menunjukkan performa apiknya yang perdana pakai motor berbeda. Kabar gembira pun disampaikan langsung pemilik 8 gelar juara dunia tersebut lewat akun media sosialnya yang menginformasikan bahwa operasinya berjalan lancar. Usai 11 tahun membela Repsol Honda, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini pada 2024. Ia pun mendapatkan izin dari HRC untuk berpartisipasi dalam tes pasca musim di Valencia, Spanyol, meski masih terikat kontrak dengan HRC sampai 31 Desember 2023. Namun ada syarat dari HRC yang harus dipatuhi Marquez dan Gresini, yakni Marquez dilarang berbicara dengan awak media mengenai motor barunya dan juga hasil tes tersebut, di mana Marquez secara menakjubkan duduk di posisi keempat dalam keadaan dirundung cedera arm pump. Selama tes berlangsung, Gresini juga menjadi tim yang paling ketat menjaga garasinya. Pintu garasi hanya dibuka ketika Marquez akan berkendara dan sekalinya Marquez kembali, pintu garasi ditutup. Alhasil, tak satu pun awak media dan fotografer diizinkan masuk. Uniknya, akun rpapilodijo17 di X pada Kamis mengunggah tangkapan video dari dalam garasi Gresini. Dalam video tersebut tampak tanda Air Sky Sport Italia di pojok kanan atas yang berarti salah satu kameramen mereka berhasil masuk ke garasi Gresini. Tak hanya itu, mikrofon kamera Sky Sport Italia juga berhasil menangkap mayoritas obrolan antara Marquez dan Carchedi, yang kala itu juga dikerubungi oleh para teknisi Gresini, para insinyur Ducati, dan juga test rider andalan Ducati, Corse Michel Pirro. Dalam percakapan tersebut, Marquez menjelaskan sensasi yang ia rasakan di atas Ducati. Menurut Marquez, feeling ketika mengerem di trek lurus adalah dirinya tak bisa mengerem secara agresif. Bila terlalu mengerem keras, ban belakang motor akan selip dan motornya menjadi tidak stabil untuk tetap berada di tikungan. Namun Marquez mendapat kepercayaan diri ketika menikung, walau Marquez sendiri tak tahu kapan timing yang tepat saat masuk ke tikungan. Marquez lalu menambahkan motor Ducati ini tidak terlalu menuntut fisiknya dibanding Honda, yang artinya motor Ducati sangat mudah dikendarai, begitu pula dalam melibas tikungan chicane seperti dari tikungan 9-10 dan 12-13. Tak ketinggalan pula, sang juara dunia 8 kali ini mengaku merasakan grip yang lebih baik pada ban belakang dibandingkan motor Honda. Enea Bastianini mengakhiri musim pertamanya di MotoGP sebagai pembalap tim resmi Ducati. Hasilnya sama sekali tidak bagus meski dia bisa mengandalkan kemenangan di GP Malaysia. Berbagai cedera dan kesulitan beradaptasi dengan Desmosedi GP23 membuatnya terdegradasi ke peringkat 15 di klasemen. Hanya setahun sebelum dia menyelesaikan kejuaraan dunia di peringkat ketiga bersama tim satelit Gresini. Tes Valencia adalah awal dari petualangan selanjutnya. Tujuan utamanya adalah mencoba mempertahankan posisi kursi di tim resmi. Pembalap asal Romanya itu mengaku puas dengan perasaannya terhadap motor GP24 setelah pengujian di Valencia, di mana dia mencatatkan waktu tercepat ke-8. Di tes Valencia lalu, Bastianini melakukan beberapa perubahan pada settingan karena dirinya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan tes dan mencoba sesuatu selama musim ini. Dan menurutnya, motor GP24 ini bekerja sedikit lebih baik di sektor top speed dan akselerasi tanpa mengurangi keunggulan motor juara dunia GP23. Pembalap tim resmi Ducati itu masih melihat perlunya peningkatan terutama pada fase pengereman. Sebab motor GP24 menurutnya masih perlu sedikit meningkatkan kemampuan dalam memasuki tikungan. Oleh sebab itu, Bastianini masih membutuhkan tes sepang.
Bastianini sudah memiliki gambaran yang jelas dan juga perbandingannya dengan data Pecco Bagnaia pada fase pengereman, dan data Bagnaia ini nantinya akan dicoba di Sepang. Pada tes terakhir MotoGP 2023, Bastianini melihat telemetri Marc dan langsung menemukan data yang sangat menarik sekaligus berguna. Sebab Marc Marquez yang baru datang dengan GP23 di tim Gresini sudah finish di depannya. Bastianini mengaku Marquez melibas tikungan 8 trek Valencia, tidak seperti pembalap Ducati lainnya. Menurutnya, Marquez melibas tikungan 8 dengan sangat cepat, seolah-olah Marquez tidak sedang mengerem. Bastianini pun mengakui Marquez lebih cepat dari semua pembalap Ducati di sektor tertentu. Bisa dilihat di sini bahwa dengan melihat data dari Marquez, semua pembalap Ducati jadi mengetahui di sektor mana kemampuan motor Desmo CDG bisa lebih meningkat lagi. Ibarat kata, Marc mengajari pembalap Ducati, apalagi di trek kesukaan Marquez, data ini akan berguna bagi Ducati. Kita lihat saja di trek lain, apakah Marc juga akan cepat? Karena menurut adiknya, Marc memang selalu cepat di Valencia. Luca Marini sudah menjajal motor prototipe Honda RC213V dalam sesi tes Valencia di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Marini rela melepas motor paling superior demi sebuah proyek jangka panjang Honda. Marini belum bisa merasakan kenyamanan dari RC213V. Adik tiri Valentino Rossi itu membeberkan analisis pertama kalinya tentang motor tersebut. Menurut Marini, motor Honda kehilangan traksi saat masuk dan keluar tikungan, sehingga akselerasi motor menjadi lemah. Marini mengaku belum tahu apa faktor penyebabnya, tapi Marini menilai motor Honda terlihat cukup bagus dan menyenangkan untuk dikendarai. Selain itu, motor Honda punya keunggulan mengubah arah dengan baik. Secara keseluruhan, Marini tidak melihat Honda tertinggal terlalu jauh dari Ducati. Marini berada di posisi ke-10 dalam urutan tes Valencia. Dia mencatatkan waktu 0,703 detik lebih lambat dari pembalap tercepat asal Aprilia, Maverick Viñales. Rekan setimnya Joan Mir berjarak 0,798 detik dari Viñales. Mir harus puas berada di tempat ke-13. Tim manajer Repsol Honda Alberto Puig menjelaskan motor Honda saat tes Valencia kemarin berukuran lebih panjang, lalu bobotnya lebih enteng dari versi sebelumnya. Menurut Puig, bobot motor merupakan isu penting karena bobot pada motor selalu menghambat untuk berakselerasi, mengerem, serta mengubah arah motor. Puig menilai pengalaman Marini di Ducati bisa memberi masukan bagus buat pengembangan motor Honda. Luca Marini bakal bekerja sama dengan mekanik Giacomo Guidotti yang sebelumnya menangani Joan Mir. Sementara itu, Joan Mir mulai bekerja dengan Santi Hernandez dan seluruh tim teknis yang sebelumnya mendampingi Marc Marquez. Performa pembalap Spanyol Marc Marquez di atas motor Ducati sangat mengejutkan mantan rekan setimnya Jorge Lorenzo. Lorenzo mengatakan dia tahu Marquez akan bisa cepat dengan motor Italia itu. Namun dia tetap terkejut dengan daya adaptasi Marquez yang kelewat cepat. Marquez untuk pertama kalinya mencoba Ducati di tes Valencia langsung menunjukkan kecepatannya. Lorenzo mengatakan dia yakin Marquez bisa cepat dengan Ducati, tapi tak menyangka akan secepat ini. Lorenzo juga menyinggung soal kedatangan Marquez di Ducati. Menurutnya, orang yang sangat mendukung kedatangan Marc di Ducati adalah Dalinya. Bos Ducati yang lain ragu, mungkin karena beberapa faktor. Salah satunya mungkin karena popularitas Marquez di Italia. Lorenzo pun menyimpulkan bahwa saat ini pembalap terbaik di MotoGP akan dipadukan dengan motor terbaik. Tahun depan Ducati kedatangan dua pembalap baru, Franco Morbidelli dan Marc Marquez. Keduanya telah mencoba motor Desmo CDG GP di tes Valencia kemarin selama 1 hari. Namun performa dan kecepatan keduanya jauh berbeda. Jika Marquez langsung cepat dengan Gresini Racing, berbeda dengan Morbidelli dengan Prima Pramac Racing. Morbidelli bahkan menjadi pembalap Ducati terakhir di urutan ke-16. Apa masalahnya?
Morbidelli mengungkapkan bahwa penting untuk mengenal motor dan memahami sebanyak mungkin untuk melihat cara kerja motor dan apa saja yang perlu ditangani dan digunakan. Morbidelli menambahkan bila di motor Ducatinya dirinya tidak mengerjakan setup apapun, hanya menikmati dan menempuh banyak lap untuk mengenal motor. Walau terlihat kesulitan, tapi sebenarnya adaptasi Morbidelli berjalan lancar dengan Ducati.